kita pekan ini ya ada e-learning di pertemuan 12. Ya, jangan lupa kalian buka e-learning pertemuan 12, kita belajar limit fungsi aljabar kalkulus 1. Nah, apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan ini ya? Limit fungsi aljabar, ada pengertian limit fungsi aljabar, kedua sifat-sifat limit, ketiga limit fungsi aljabar untuk X menghasilkan bilangan A ya, dan limit fungsi aljabar untuk X tak terhingga. Ya, kita langsung saja. Konsep limit. Simpelnya, limit itu adalah menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Ya, itu simpelnya. Ada batasnya, dekat, tapi tidak dapat dicapai. Ya, kayak kita ngejar terus, ngejar apa kayak gitu. Udah deket, tapi nggak kekejar-kejar, gitu, nggak nyampe-nyampe. Nah, sebelum kita bahas tentang limit fungsi, kita bahas dulu fungsi terlebih dahulu. Di sini misalkan ada y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Ya, jika x-nya min 1, hasilnya 0. Jika x-nya 0, hasilnya 1. Jika x-nya 1, hasilnya 0 per 0. Itu tak terdefinisi. Jika x-nya 2, hasilnya 3. Jika x-nya 3, hasilnya 4. Jika x-nya 4, hasilnya 5. Ya, di sini ada hasilnya. Oke, jika digambarkan pada grafik seperti ini. X-nya min 1 ya, jika X-nya min 1, maka Fx-nya 0. X-nya 0, Fx-nya 1, dan seterusnya. Oke. Nah, limit fungsi aljabar adalah suatu nilai yang didekati oleh suatu fungsi pada batas tertentu. Bentuk umumnya adalah limit fx ya mendekati A sama dengan L, ini A. Pernyataannya seperti ini. Ya, suatu fungsi dikatakan mempunyai limit apabila antara limit kiri dan limit kanannya mempunyai besar nilai yang sama. Dan apabila limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. Ini adalah sifat-sifat limit fungsi aljabar ya. Ini bisa kalian baca ya, nanti ada modulnya juga saya upload. Oke, ini sifat-sifatnya ya, ada 6. Nah, sekarang bentuk limit fungsi aljabar. Ya, jika ada limit fungsi X mendekati A ya, mendekati nilai tertentu yaitu A, nilainya boleh apa saja kecuali tak hingga. Itu dinamakan limit fungsi berhingga. Namun jika limit fungsi ketika X-nya mendekati tak hingga, itu dinamakan limit fungsi tak berhingga. Metode dalam penyelesaian limit fungsi X mendekati A. Pertama, kita bisa substitusi langsung dengan mensubstitusikan langsung nilai A-nya. Ya, A-nya nih. X-nya, A-nya itu berapa? X-nya itu berapa? Tinggal dimasukkan nilai X-nya. Yang kedua dengan cara pemfaktoran. Ya, pemfaktoran ini dikerjakan jika ketika disubstitusikan menghasilkan bentuk tak tentu dan tak terdefinisi. Ya, baru kita faktorkan terlebih dahulu. Ya, tak terdefinisi di sini adalah jika x-nya itu semua bilangan per 0 ya. Jadi jika bawahnya 0 dan tak tentu itu 0 per 0. Ya, misalkan x per 0 itu 3 per 0, itu dinamakan tak terdefinisi. Ya. Kalau misalkan 0 yang di atas, misalkan 0 per 3, itu udah selesai berarti. Ini jika x per 0 ya. Kemudian metode ketiga adalah kalikan akar sekawan. Ya. Jika limit fungsinya itu bentuk akar, dikali dengan akar yang sekawan. Contoh limit yang substitusi langsung. Ada limit x kuadrat plus 5 di mana x mendekati 2. Ya, kita masukkan aja x-nya 2. Jadi 2 kuadrat ditambah 5, hasilnya 4 tambah 5, 9. Nah, ini contoh substitusi langsung ya.
tidak dengan pemfaktoran. Nah, kalau pemfaktoran gimana? Contoh, limit x kuadrat min x min 6 per x min 3. X mendekati 3. Jika x-nya kita substitusi langsung dengan 3, hasilnya nanti akan 0 per 0, ya, 0 per 0. Nah, itu harus kita faktorkan, ya. Begini caranya. X kuadrat min X min 6-nya kita faktorkan, dia jadi X min 3 dikali X plus 2. Ya, karena sama, ya, bisa kita coret, hilangkan, dibagi jadi 1. Tinggal X plus 2. Nah, X-nya ini yang akan kita substitusi dengan 3. Jadi tinggal 3 ditambah 2, hasilnya 5. Itu untuk contoh pemfaktoran. Nah, jika kali akar sekawan, ya, ada limit 4 min X per X min akar dari 6X min 8. Nah, caranya ini kita, karena ada akarnya, ya, kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya adalah operasinya, kebalikannya, ya, kebalikan dari operasinya. Kita cari yang berakar. Yang akar itu adalah penyebutnya, yaitu X min akar dari 6X min 8. Maka penyebut dan pembilangnya kita kalikan dengan X plus akar dari 6X min 8, ya. Yang tadinya negatif, akar sekawannya jadi positif. Jadi yang atas dikalikan X plus akar dari 6X min 8, yang bawah atau penyebutnya juga sama. Nah, setelah dikerjakan, hasilnya adalah ini, ya. 4 min X dikali X plus akar dari 6X min 8 per X kuadrat min 6X plus 8. Nah, yang ini, yang penyebutnya kita faktorkan, jadi min dalam kurung X min 4 dikali X min 2. Nah, karena sama, bisa kita coret, ya. Hasilnya jadi X plus akar dari 6X min 8 per min dalam kurung X min 2. Ya, kemudian baru kita isi nilai X-nya dengan 4. Hasilnya adalah min 4. Ya, di sini ada catatan, jika A min B dikali A plus B, dari mana? Nih, ini X-nya itu A, dikurang B. B-nya itu akar dari 6X min 8. Dikali A plus B. A-nya itu X, ditambah B-nya ini, akar dari 6X min 8. Ini jadinya A kuadrat min B kuadrat. Jadi X kuadrat dikurang B kuadrat. B-nya itu kan akar 6X min 8. Dikuadratkan berarti akarnya hilang. Jadi tinggal min 6X plus 8. Ya. Seperti itu. Sekarang metode dalam penyelesaian bentuk limit fx, x mendekati tak terhingga. Kalau tadi x mendekati a, a-nya itu adalah berupa bilangan, yang ini x tak terhingga. Pertama adalah bagi dengan pangkat tertinggi. Ya. Terus yang kedua adalah kali akar sekawan. Nah, ada dua bentuk tak tentu limit tak hingga, ya. Yang pertama, fx per gx, ya, x-nya mendekati tak terhingga. Itu hasilnya adalah tak terhingga per tak terhingga. Itu operasinya adalah pembagian. Yang kedua adalah dikurang, fx dikurang gx. Hasilnya tak terhingga dikurang tak terhingga. Nah, kalau kali akar sekawan, sifat k, di mana k adalah bilangan apa saja, ya, per tak terhingga itu sama dengan 0. Dan k ditambah tak terhingga sama dengan tak terhingga. Sifat tak terhingga per k sama dengan tak terhingga. Kita langsung contohnya aja biar nggak bingung. Yang pertama, kita bagi dengan pangkat tertingginya. Contoh di sini ada limit 4x kuadrat min 6x ditambah 1 per 2x kuadrat plus 7x. X-nya mendekati tak terhingga. Ya, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kita lihat dari pembilang dan penyebutnya, pangkat tertingginya, ya, X-nya itu pangkat berapa? Yang pembilang itu pangkat tertingginya 2. Penyebut pangkat tertingginya juga 2. Berarti kita bagi dengan X pangkat 2. Jadi 4x kuadrat per X kuadrat dikurang 6x per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Per
2x kuadrat per x kuadrat ditambah 7x per x kuadrat. Jadi dibagi dengan pangkat tertingginya. 4x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 4. Per 6x dibagi x kuadrat hasilnya 6 per x. 1 dibagi x kuadrat tetap 1 per x kuadrat. Per 2x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya 2. Ditambah 7x dibagi x kuadrat hasilnya 7 per x. Ya, x-nya berkurang 1. X kuadrat berkurang 1 jadi tinggal x. Hasilnya sama dengan 4 dikurang 6 per tak terhingga, ya nih, ditambah 1 per tak terhingga pangkat 2 per 2 ditambah 7 per tak terhingga, ya. Dan yang tadi itu jika ada k per tak terhingga itu hasilnya 0, ya. Jika ada tak terhingga per k sama dengan tak terhingga. K ditambah tak terhingga hasilnya tak terhingga. Oke, kita lihat sini. 6 per tak terhingga itu sama aja sifatnya dari k per tak terhingga, yaitu 0, ya. Jadi 4 dikurang 0 ditambah 0 per 2 tambah 0 hasilnya 4 per 2, hasilnya 2. Berarti limit dari soal ini adalah 2. Trik supernya, ya, jika ada limit fx per gx sama dengan 0, ya, x-nya itu mendekati tak terhingga. Hasilnya adalah 0 jika m kurang dari n. Artinya pangkatnya m yang atas pangkat yang atas dikurang dari pangkat yang bawah. Ya. Pangkat yang atas yang paling banyak, ya, yang tertinggi dikurang pangkat yang bawah, yang tertinggi juga. Kalau ada fx per gx, x tak terhingga, jika m sama dengan n, ya, m itu pangkat tertinggi dari pembilang, n itu pangkat tertinggi dari penyebut. Jika sama kayak tadi, ya, ini kan sama nih, pangkatnya tertingginya 2, ini pangkat tertingginya 2, maka hasilnya adalah a per p. A dari mana? A adalah koefisien, ya, koefisien dari pembilang, ya, pada pangkat tertingginya. P adalah koefisien dari pangkat tertinggi x di penyebut. Nah, ini pangkat tertingginya koefisiennya 4. Yang ini pangkat tertingginya koefisiennya ada 2, makanya 4 per 2, hasil 2. Ya, itu cara cepatnya. Nah, sekarang kalau misalkan M-nya lebih dari N. Kalau misalkan M-nya lebih dari N, di mana M adalah koefisien dari pangkat tertinggi pembilang dan N adalah koefisien dari pangkat tertinggi di GX, ya, atau penyebut, maka hasilnya positif tak terhingga atau tak terhingga aja. Jika A, P sama tanda, artinya A dan P-nya itu nilainya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, hasilnya negatif tak terhingga jika M lebih dari N, ya, sama, dan A. P beda tanda. A, P dari mana? A dari koefisien pangkat tertinggi dari pembilang. P adalah koefisien pangkat tertinggi dari penyebut. Kalau beda tanda, artinya misalkan yang atas negatif, yang bawah positif, itu hasilnya berarti negatif tak terhingga. Contohnya, nah, di sini ada limit 2x pangkat 5 dikurang 3x kuadrat ditambah 6 per 5x ditambah 3x pangkat 5, di mana x tak terhingga, ya. Kita lihat pembilang pangkat tertingginya adalah pangkat 5, ya. Yang penyebutnya pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Berarti sama kan? M sama dengan N. Berarti hasilnya A per P, di mana A-nya adalah 2, P-nya adalah 3. Jadi hasilnya 2 per 3. Nah, sekarang yang ini. Pangkat tertingginya adalah 7. Ya, yang pembilang. Penyebut pangkat tertingginya adalah 4. Maka yang atas lebih dari yang bawah, atau M lebih dari N, ya. M lebih dari N. Hasilnya adalah dua kemungkinan. Positif tak terhingga atau negatif tak terhingga. Nah, kita lihat apakah koefisiennya
sama tandanya, lihat di sini koefisiennya 1, nilainya positif ya. Dan di sini koefisiennya 4, positif juga. Maka hasilnya adalah positif tak terhingga. Oke, contoh yang terakhir ini adalah 2x kuadrat dikurang x ditambah 5 per 4x pangkat 3 dikurang 1. Pangkat tertinggi adalah x kuadrat. Ya, pangkat tertinggi yang bawah adalah x pangkat 3. 2 kurang m lebih dari n. Ya, karena m ya kurang dari n, ya n itu pangkatnya 3. Karena 2 kurang dari 3, maka hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya adalah 0. Nah, contoh yang lain. Limit min 5x pangkat 4 dikurang 7x kuadrat per 7x pangkat 2 dikurang 3, di mana x mendekati tak terhingga. Di sini m-nya adalah 4, n-nya adalah 2 ya. Ini pangkat tertingginya 4, ini pangkat tertingginya adalah 2. 4 lebih dari 2. Jika yang lebih besar yaitu yang pembilangnya, maka hasilnya adalah tak terhingga. Nah, tak terhingganya negatif atau positif. Kita lihat tandanya, koefisiennya sama tanda atau beda tanda. Yang pembilang dia nilainya negatif 5, negatif. Yang penyebut koefisiennya dia nilainya positif. Nah, karena beda tanda maka hasilnya negatif tak terhingga. Oke, itu contohnya ya. Nah, ini dikalikan akar sekawan jika bentuknya fx dikurang gx. Ya, fx dikurang gx, maka dikali akar sekawan ditambah. Ya, dari kurang dia jadi ditambah. Yang di akarnya itu tetap. Yang berubah tanda adalah yang pengurangannya ini ditambah. Ya. Oke, ini hasilnya. Ya, dimana jika ada A min B dikali A plus B, hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi, X kuadrat ditambah 3X min 1 dikurang X kuadrat dikurang 2X plus 1. Nah, ini hasilnya 5X min 2 per akar. Nah, kalau udah, kita bagi dengan pangkat tertingginya, yaitu X. Oke, ini hasilnya adalah 5/2. Kalian bisa lihat sendiri ya contohnya ya, ada di modul. Nah, trik supernya ya, jika kurang ya fx dikurang gx ya, hasilnya adalah tak terhingga jika a-nya lebih dari p. A lebih dari p, ini untuk pangkat yang sama ya. Nah, kemudian negatif tak terhingga jika A kurang dari P. Jika A kurang dari P. Dan B min Q per 2 akar A jika A sama dengan P. Oke, ini untuk pangkat yang sama. Contoh. Di sini ini masih yang tadi ya. Min 5x pangkat 4 dikurang 7x kuadrat per 7x kuadrat min 3. Ini M lebih dari N. Ya, 4 pangkat 4 lebih dari pangkat 2. Nah, kita lihat tandanya. Karena berbeda, maka negatif. Negatif tak terhingga. Sekarang 2x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 6 per 5x ditambah 3x pangkat 5. Pangkatnya yang tertinggi sama, 5. Yang atas pangkat 5, yang bawah juga pangkat 5. Berarti hasilnya A per P. A-nya 2, P-nya 3. Hasilnya 2/3. Oke, itu aja materi limit fungsi aljabar. Nanti akan saya review di pertemuan tatap muka hari Rabu. Dan lanjut ke limit fungsi trigonometri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.